warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa binikmatihi tatimus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan arju biha rafi'ad darajat. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sahibul ayati wal mu'jizat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadratil mukarramin, para sepuh, para bini sepuh, hadirin hadirat jamaah pengawasan Masjid Ar-Rahmah rahimakumullah. Alhamdulillah bi qadarillah kita dimampuhkan oleh Allah salat berjamaah, kemudian berusaha membuat majelis taklim atau majelis zikir. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan, mencurahkan sholawat, salam dan barakahnya pada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imamnya para muttaqin, imamnya para mujahidin, imamnya para anbiya wal mursalin. Jamaah ingkang pinulya, sebagaimana diutarakan tadi oleh akhina Ustaz Slamet berkenaan dengan berupaya memakmurkan masjid dan berjuang agar sholat subuhnya itu dipenuhi oleh jamaah berkenaan dengan waktu subuh. Di dalam Al-Quran terkadang Allah Ta'ala menyebutkannya bukan subuh tapi fajar. Di antara ayat yang menjelaskan tentang subuh, di mana saat Allah Ta'ala bersumpah di surat Al-Fajr, yakni ayat yang pertama, wal fajr, demi waktu fajar. Kemudian Allah Ta'ala berfirman pula di surat Bani Israel ayat yang ke-78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aqimis shalah lidulukis syamsi ila ghasyaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah salat ketika tergelincir matahari sampai ke gelap malam, dan dirikanlah pula salat fajar. Sesungguhnya bacaan Al-Quran pada salat fajar kana masyhuda, disaksikan oleh malaikat. Adapun yang mentafsirkan inna Qur'an al-fajri, sesungguhnya salat subuh itu dia terjemahkan dengan salat subuh, adalah Al-Imam Ibnu Katsir. Dalam tafsir surat Al-Fajr beliau menegaskan inna Qur'an al-fajri maknanya adalah sesungguhnya salat subuh kana masyhuda, disaksikan oleh malaikat. Jamaah ingkang pinulya, berkenaan dengan ini hadis yang memperkuat bahwa makna Qur'an al-fajri artinya adalah sholat
bacaan salat subuh. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, hadis saking Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar, silih berganti menjaga kamu sekalian, hadir di hadapan kamu sekalian, malaikat malam dan malaikat siang. Terus malaikat itu yang bertugas untuk kita semua niku secara waktu dibagi kalih, onten ingkang nyambet damelipun malam, onten ingkang nyambet damelipun siang. Malaikat siang dan malaikat malam. Aplusnya malaikat itu teng kalih wekdal, teng asar lan teng subuh. Wa yastami'una fi salatil fajri wa salatil asr, dan mereka ketemu malaikat yang penjaga malam dan penjaga siang ketemu itu teng salat subuh lan teng salat asar. Tsumma ya'ruju alladzina batu fikum, kemudian malaikat yang menjaga di malam hari kepada kita semua itu naik ke langit. Setelah sampai di langit, fayas'aluhum rabbuhum, Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat yang jaga malam hari. Wahum a'lamu bihim, Allah Ta'ala lebih mengetahui ketimbang para malaikat. Sakjane Allah Ta'ala sudah mengerti, lebih mengerti ketimbang para malaikat. Tapi Allah Ta'ala mempertegas dengan satu pertanyaan, kaifa taraktum ibadi, bagaimana keadaan hamba-hambaku saat kamu meninggalkan hambaku. Terus malaikat yang jaganya malam niku kan oleh dugi asar, oleh jaga dugi maghrib, dugi isya, dugi subuh. Begitu malaikat ingkang ngaplus datang di waktu subuh, malaikat yang jaga malam naik ke langit. Ditanya, bagaimana keadaan hambaku saat kamu tinggalkan? Fayaquluna, maka para malaikat menjawab, taraknahum wahum yusallun, kami tinggalkan mereka dan mereka dalam keadaan salat. Wa atainahum wahum yusallun, dan saat kami mendatangi mereka, mereka juga sedang salat. Ini malaikat yang jaga malam, berarti aplusnya melebetipun asar, orang-orang mukmin sing salat asar. Begitu diaplus teng malaikat sing jagane siang, masukipun duginipun subuh. Mereka pergi meninggalkan mukmin pun sedang pada salat, kecuali sing dereng salat. Umpama malaikat sing jaga malam oleh rawuh teng bumi jam sekawan asar. Lah sementara kita jam sekawan itu kagok ngerampungaken Daud umpamanya, dereng rampung dugi jam gangsal kurang seprapat. Waktu malaikat dugi wayah asar badhe jaga malam, si fulan mboten kecatet salat. Ini kecuali. Tapi secara umum malaikat menjawab, saat kami datang dugi Gusti Allah, hamba-hamba panjenengan seksami salat asar maksudnya. Dan saat kami tinggalkan, begitu dihapus oleh malaikat yang datang subuh, mereka pun sedang salat subuh. Kecuali sing dereng salat, sama. Di mana? Maturun. Malaikat
yang datang waktu subuh kan boten mungkin oleh dugi jam setengah 6 napa malih jam 6 namanya juga waktu subuh. Maka kalau yang sholatnya kesiangan kawanan mergang lesah utawa ngantuk utawa ngler banget oleh sare ini boten kecatet sak ditinggal boten sing sholat. Maka dengan demikian bagian yang diprioritaskan oleh kita diantaranya adalah menggemarkan sholat subuh berjamaah. Tentu nalika malaikat aplus nungguni kita tercatat ditinggalkan oleh malaikat penjaga malam kita sedang sholat. Salajengipun jamaah ingkang pinulya berkenaan dengan keutamaan waktu pagi atau subuh intinipun jadi nopo fadilah atau keutamaan waktu subuh atau waktu pagi niku keistimewaanipun nopo ingkang paling inti. Kan wonten ingkang nyebataken ora elok turu bar subuh rezekine dicotol pitik lagi. Nyatane pitiknya lebih gasik udah tangi niku sing jago terutama nger jam 3 pun kluruk. Nggih. Menungsa yang berharap surganya Allah taala jam 3 tesih ngorok lah kan ngaten. Nggih. Lah terkait waktu subuh itu atau waktu pagi keistimewaan yang paling mendasar niku napa wekdalipun wekdal ingkang barokah, wekdal ingkang penuh dengan berkah. Kenapa? Di antara doa Nabi itu adalah napa? Menjelaskan, memohon kepada Allah ngan Sohr al-Ghamidi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis saking Sohr al-Ghamidi, Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, beliau nate ndedonga, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, nomor hadis 2606 2606. Allahumma barik, ya Allah berkahilah li ummati untuk umatku. Terus umatipun Kanjeng Nabi itu didongakaken ken angsal berkah. Tapi terkait waktu mboten sepanjang hari yang Rasul doakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berkahilah umatku duh Gusti Allah di waktu pagi-pagi gasik uput-uputnya atau subuhnya. Terus di antara yang Rasul praktekkan dan sangat memahami bahwa bukur atau waktu subuh itu adalah waktu yang memiliki keberkahan, beliau kalau memberangkatkan satu peleton pasukan perang diberangkatkan ke Kanjeng Nabi, hampir seluruh pasukan diberangkatkannya dikirim saat pagi hari, uput-uput atau waktu bukur atau waktu subuh. Demikian Rasul membiasakan pasukan diberangkatkan pun pada waktu yang mendapatkan berkah dari Allah Ta'ala sebagaimana doa beliau tadi. Maka pasukan pun biasanya diberangkatkan uput-uput waktu subuh. Dan Sohr yang meriwayatkan hadis niki tentang Kanjeng Nabi berdoa, ya Allah berkahilah untuk umatku pada waktu subuhnya. Sohr pun mengerti, dia waskito, pinter
maka dia aslinya kan pedagang. Sohr al-Ghamidi itu pedagang, maka dia pun membawa barang dagangannya giuput-uput karena meyakini ini waktu yang diberkahi atas doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kenyataannya bisnis atau dagangannya Sohr al-Ghamidi ini sahabat Nabi itu berkaih. Saya dangu saya kata jur nyugih. Jadi ya kaya, ya bertumpuk-tumpuk hartanya dengan tijarah, bisnis atau dagang yang dilakukan, delegasinya atau pengirimannya di saat pagi-pagi gasik atau waktu bukur atau waktu fajar, waktu subuh. Tentu gibar sholat subuh, boten belani dagangan gasik dengan keterangan berkaih, subuh ditinggal dagangnya mangkat gasik. Onten sing niku boten. Kulo sering papagan betul sepeda atau sepeda motor wasik dereng subuh pun mangkat. Mudah-mudahan sholat teng pasar kulo lentongan niku. Mudah-mudahan oleh sholat teng pasar niku. Ampun belani rupiah uput-uput gasik malah sholatnya yang ditinggal. Padahal Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lebih mementingkan tentang sholat sunat apapun, boten duha, boten syukur wudu, boten sholat rawatib, boten sholat Ramadan atau qiyamul lail, boten sholat yang lain-lain. Tidak ada yang lebih diperdeng. Napa bahasa Indonesia diperdeng? Dipentingkan, diprioritaskan dalam sholat sunnah dibanding sholat 2 rakaat sebelum subuh atau sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar nama lainnya qobliyah subuh. Bukan saat fajar pertama sholat mungkin qobliyah sholat malih, betul. Tapi sholat sunnah fajar maksudnya adalah qobliyah subuh. Dan Rasul menyatakan rakaatanil fajri, 2 rakaat waktu fajar itu afdalu minad dunya wa ma fiha, lebih utama pahalanya ketimbang dunia lan saisinipun. Lah nek kalih kira-kira kangkung rong jobong sih nopo? Dunia saja lebih utama pahala sholat qobliyah subuh. Maka berjuang yang betul kangkung gasih kepeken nggih mboten dosa, bagian yang boleh. Tapi berjuang mampir teng musala apa teng masjid pas wekdal meh komat, jadi ampun pun komat tambah mampir, jadi ada kesempatan qobliyah subuh. Harus diyakini nilai pahala sholat qobliyah subuh jauh lebih utama ketimbang kangkung rong jobong utawa kacang panjang rong karung yang dibawa ke pasar. Jamaah ingkang pinulya, maka untuk itulah harus kita pahami bersama, Rasul pun memberangkatkan pasukan perang wayah bar subuhan. Sohr al-Ghamidi ini menurut Imam Abu Dawud, beliau adalah namanya adalah sinten? Sohr bin Wada'ah. Dan hadis riwayat Abu Dawud ini menjadi bagian yang kita garis bawahi, pentingnya melakukan aktivitas teng wekdal subuh. Nggih saged beto kangkung, beto kancang, beto gendot, lembayung teng peken nggih aktivitas. Terus apa malih? Saged kalau tidak ada uzur, nggak ada kepentingan yang mendesak sekali, dilanjutkan dengan zikir pagi. Demikian yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud, sahabat Kanjeng Nabi. Niku nggadhahi rewang. Rewang itu pedambelanipun ken niteni waktu mledheke srengenge. Jadi di habis subuh Abdullah bin Mas'ud termasuk 6 besar yang diakui ilmu Al-Qur'annya oleh Kanjeng Nabi, salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud. Beliau membiasakan satu amalan asal bar subuh niku zikir, boten menyat saking masjid
dari tempat sholatnya kecuali sudah syuruk, sudah terbit matahari. Maka dia sambil zikir kongkon teng rewangipun jal dilongok anu wis terbit napa dereng, dilongok dereng, lanjut zikirnya. Pernah Abdullah bin Mas'ud ketamuan para sahabat yang lain, maka yang keluar pembantunya kemudian menjawab salam, ken melebet, tamunya tidak masuk-masuk. Setelah itu diulangi oleh pembantu, ken sami melebet, Abdullah bin Mas'ud bau pesan dengan ken sami melebet. Begitu mereka pada masuk, ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud kali zikir, kali tetap wiridan. Yang menyebabkan jenengan wau mboten sami melebet niku napa? Anu Abdullah bin Mas'ud kula kuatir keluarga jenengan bok wonten sing sarean ganggu. Napa? Wonten sing sarean. Apa panjenengan semua menilai saya dan keluarga saya termasuk orang yang lalai dari berbuat kebaikan? Dan tidak pernah kami lakukan pada subuh kecuali melakukan zikir kepada Allah Ta'ala sampai terbit waktu fajar. Ini bagian yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sebelum dilanjutkan ke keterangan yang lain, barangkali ada pertanyaan dari jamaah di tema atau di luar tema. Wekdal saya persilakan, bila wonten monggo. Bismillah. Tafadhol monggo. Waalaikumsalam. Baik. Nggih. Subuh. Nggih. Baik. Waalaikumsalam. Berkenaan dengan pelaksanaan sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar, tentang pelaksanaan waktunya, Rasul kalau sudah mendengar azannya Abdullah bin Ummi Maktum, jadi azan subuh, Rasul sholat sunnah fajar 2 rakaat di rumahnya. Berarti setelah itu baru ke masjid, baru tahiyatul masjid. Jadi mboten pertanyaan nek teng masjid saya ini pun qobliyah subuh rin apa tahiyatul masjid rin. Saya ini napa? Ya saya tahiyatul masjid. Lalu qobliyahnya saya ini teng dalam wau. Nah itu kalau berbicara masalah pelaksanaan. Lah bagaimana kalau imam sudah memulai sholat subuh, seseorang belum qobliyah subuh kan di rumah kita reng teng masjid pun kebagian waktale mboten kebagian. Lalu yang dilakukan apa? Yang dilakukan tentu sholat wajibnya. Jadi sholat ikut sholat subuh, mboten mencil teng mriku qobliyah piyambakan mungkin nututi ya mboten ngaten, tapi tetap ikut sholat qobliyah subuh. Kalau memang tadi waktunya betul-betul kesiangan atau karena satu dan lain hal mboten cekap, sahabat nate bar sholat subuh kali Kanjeng Nabi terus berdiri sholat 2 rakaat. Begitu rapuh Rasul bertanya, lah jenengan sih sholat 2 rakaat bar subuh sholat napa? Padahal Rasul memberikan keterangan haramnya sholat setelah subuh sampai matahari terbit, setelah asar sampai matahari tenggelam. Sahabat tadi menjawab, kulo wau dereng sempat qobliyah subuh Kanjeng Nabi, maka saya sholat 2 rakaat ini sebagai ganti qobliyah subuh yang belum dilaksanakan. Kanjeng Nabi mboten ngaru-arui. Sekali lagi, Kanjeng Nabi tidak melarang, mendiamkan. Dan mendiamkannya Nabi ini berarti hadis takrir. Kan hadis itu pangandikanipun Kanjeng Nabi, terus
amalnya atau perbuatannya Kanjeng Nabi atau takrirnya Nabi, ACC-nya Kanjeng Nabi kepada amalan sahabat, itu namanya hadis. Nah, berarti termasuk qobliyah subuh, bersolat subuh juga bagian yang boleh kalau memang belum melaksanakan. Tapi ampun unggul dinten nih, unggul dinten oleh qobliyah subuh, bar subuh ini yang lain. Ini karena memang waktunya tidak cukup. Sangat penting prioritasnya pelaksanaan sunnah sebelum subuh, maka sahabat melaksanakan ba'da subuh karena mboten kebagian wekdal wau. Maka praktek yang tadi pun kalau memang datang ternyata sudah qomat subuhnya, ikut sholat subuh, njur qobliyah subuh, ba'da sholat subuh. Tapi ampun nggo pedinan, hanya pernah saja, sesekali saja. Mekaten sementara wis. Ada yang lain? Tereng, ngeten. Baik, kalau belum ada kita tambahkan ke keterangan yang lain. Qala Simak bin Harb. Simak bin Harb yang menyatakan, sa'altu Jabir bin Samurah. Aku pernah bertanya kepada Jabir bin Samurah. Jadi sahabat Nabi. Akunta tujalisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa jenengan nalika sareng kali Kanjeng Nabi terbiasa duduk-duduk bersama dengan Kanjeng Nabi? Qala na'am. Ya. Kasiron kana la yaqumu min sholatil ladzi min musallahu. Kasir maksudnya sering-seringipun. Sering-seringnya Kanjeng Nabi itu tidak buru-buru bangun dari tempat sholatnya alladzi yusalla fihi subha, yakni tempat di mana Kanjeng Nabi sholat subuh. Artinya Kanjeng Nabi itu terkait sholat subuh niku mboten cepet-cepet meninggalkan atau bangkit dari tempat sholatnya hatta tatlu asyams. Bahkan Rasul sering-seringnya tetap di masjid sampai srengenge muncul apa? Terbit, sampai terbit matahari. Fa idza tala'ati syams, dan ketika terbit matahari, qama, Rasul baru bangkit dari masjid. Terus dari subuh sampai terbit matahari. Wa kanu yatahaddatsuna, dan para sahabat biasanya setelah terbit matahari itu guyon, fayakhuduna, sambil berbincang-bincang, ngobrol kali gelewean. Nah kan pun terbit matahari, Kanjeng Nabi juga sudah selesai, biasanya para sahabat itu ngobrol kali guyon fi amril jahiliyah, guyon bercanda mengenai perkara nalika urip zaman jahiliyah. Fayadhakuna, maka kadang mereka mentertawakan diri sendiri. Wiyatabassam, Kanjeng Nabi niku mboten ngasih guyu lakak-lakak, tapi Kanjeng Nabi namung mesem kemawon mendengar obrolan mereka tentang kehidupan di masa jahiliyah. Di hadis ini, hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 670, memberikan keterangan kalau memang mungkin untuk dipraktekkan dan dicontoh, berusaha boten cepet-cepet bubar saking masjid, nek bar subuhan lakukanlah aktivitas ibadah teng masjid. Sempurnanya setelah itu sholat suruk, jadi sholat sunnah terkait terbitnya matahari. Kalau yang tidak ibadah teng masjid dari subuh sampai terbit matahari, tidak boleh sholat ketika terbit matahari. Tapi kalau yang dari subuh teng masjid sampai terbit matahari, justru ada sholat sunnah syuruk, sholat sunnah nalika matahari terbit, dan pahalanya sebanding dengan haji. Ini daftar haji 20 tahun.
mboten urip duku mboten benjang nek daftar seniki. Maka di antara amalan yang menyamai setara dengan berhaji adalah beraktivitas ibadah ba'da sholat subuh tidak keluar kecuali untuk kepentingan bapaknya batal wudu malih. Tapi ampun kepentingannya apa? Sarapan bar subuh teng mriki medal teng benda kulon tuh bahas nasi kuning umpamanya, oh ya batal ininya. Batal apa? Batal kegiatan pada subuhnya. Tapi kalau seputar ke seputar masjid untuk bersih-bersih atau untuk wudu bagi yang tidak mengapa. Yang tidak batal berusaha di dalam masjid nopo tadarus, nopo sholat sunnah mutlak, nopo wirid atau zikir atau yang lain-lain atau taklim pengajian dan yang lain-lain sampai terbit matahari. Jamaah ingkang pinulya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kalau sudah zikir selesai sampai matahari terbit dari subuh, keutamaan terkait subuh dan kegiatan berikutnya, maka Ibnu Mas'ud biasanya berdoa alhamdulillahilladzi aqalana, segala puji bagi Allah yang telah menolong aku mampu mengucapkan zikir yaumana hadza, pada hari ini. Kan boten sedaya sing sehat saged zikir pada subuh dugi terbit matahari napa malih sing sekmriyang. Boten sedaya sing napa sing nganggur mampu zikir dari subuh sampai terbit matahari, napa malih sing sibuk, sing nganggur pun boten. Maka dengan demikian doa Ibnu Mas'ud adalah alhamdulillahilladzi aqalana, segala puji bagi Allah yang menolong kami untuk mengucapkan zikir yaumana hadza, pada hari ini. Hadis Muslim nomor hadis 822. Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau menyatakan khina ra'a waladahu yanam sobahan. Ibnu Abbas nalika ningali putra-putranipun sare waktu subuh, maka berkatalah Ibnu Abbas, kum atanamu fi sa'ah, bangunlah kamu sekalian anak-anakku, jangan tidur habis sholat subuh. Atanamu fi sa'ah allati, apa kamu sekalian seneng tidur pada waktu takos sama fihir arzak, tidur pada waktu rezeki dibagi. Ini pesan Ibnu Abbas kepada putra-putranya, ken ampun sare bar subuh waktu malaikat ngedum bagi rezeki. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma bika asbahna. Di antara doa Nabi terkait pagi hari, dan kalau subuh itu kita pahamkan sudah waktu itu, yakni doanya adalah doa waktu subuh nopo? Doanya nopo? Allahumma terus nopo malih? Doa ketika selesai subuh, bisa setelah salam maupun setelah salat subuh, yang sering Rasul lakukan apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini wekdal subuhipun. Kalau sudah mak perantang-perantang, Rasul doanya Allahumma bika asbahna, ya Allah, dengan namamu kami berpagi-pagi, wabika amsayna, dengan engkau pula kami bersore hari, wabika nahya wabika namut, denganmu kami hidup dan denganmu kami meninggal, wa ilaikan nusyur, dan kepada engkau kami
ngajuk apa bahasa Indonesia Jawa nih pun. Kami menuju. Jadi kalau enjang wa ilaikan nusur, kalau sonten wa ilaikal masir. Ini doanya adalah Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Kita lafadzkan bersama. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Silahkan diamalkan di pagi hari. Yang belum hafal dihafalkan. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna, kemudian wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur, kepada engkau kami menuju. Didapati teng Sahih Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Al-Azkar karya Imam An-Nawawi. Berkenaan dengan ini, jenengan nate mboten mirsani tempat ibadah yakni masjid salat subuh termasuk mandan mundur. Mama sekarang subuh jam 4, niki setengah 5 dereng komat, mandan mundur nemen mundur. Nate mboten melihat atau menyaksikan masjid yang salatnya subuhnya nemen oleh mundur wekdalipun. Napa awal waktu sedaya teng mriki? Awal waktu sedaya alhamdulillah kalau begitu. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam memang beliau ditanya di antaranya teng Sahih Muslim tentang amal yang paling afdol. Rasul menjawab, jawabannya as-sholatu fi awwali waktiha. Salat teng awal waktu. Sahih Muslim. Tapi Kanjeng Nabi praktekipun boten selalu awal waktu. Ada secara umum bagian amal yang afdol salat awal waktu. Tapi Kanjeng Nabi napa nggih awal waktu terus? Nggih boten, kadang awal waktu, kadang mundur waktu. Contoh zuhur. Nalika zuhur panasnya jemepret, biasanya kepitu nopo kesangangan panas nemen niku Rasulullah SAW dawuh kepada para sahabat, abridu, nunggu mandan adem boleh sholat. Artinya mboten begitu masuk zuhur langsung sami sholat. Hanya perbedaannya Masjid Nabawi didamel saking wit korma, payone nggih bleketepe saking godhong korma, nek panas rengengene mlebu teng lebet masjid tur ngandhape nggih sanes keramik pasir, maka nek udan deres setelah salam Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam napa ngusap mukanya. Jadi ngusap muka niku mboten merga napa-napa, merganipun buang pasir sing pating temancep teng bathuk. Jadi pasir yang nempel di bagian muka dibuang teng Kanjeng Nabi. Lah nek jenengan seniki bar salat ngusap muka sing diusap napa nek? Nggih, jadi hukum itu dinggo karena sebabnya. Puasa Ramadan itu merga datang bulan Ramadan. Nek seniki puasa Ramadan sah mboten? Ya mboten. Demikian pun nek jenengan seniki ngusap mboten napa-napa nek ya mboten berpahala seperti kalau nyontoh Kanjeng Nabi. Jadi karena ada kotoran yang nempel, bahkan kadang semu lumpur, belet karena beceknya tanah kena air teng Arab waktu niku. Rasul kadang-kadang ngusap mukanya membuang itu. Seniki pun rapet payonipun ngandhape keramik isih betul sajadah, lan nek basa diusap mukanya nu menapa sing dibuang. Maka karena ilat hukumnya tidak ada, sebaiknya tidak dilakukan kecuali dengan sholat id teng lapang umpamanya. Itu kebahagiaannya teng dhuwur koran. Korane kanginen kathah pasir begitu sujud rampung
baik untuk diusap karena untuk membuang pasir yang nempel, tanah yang nempel. Baik jamaah mulya, masih ada satu hadis yang ingin kami sampaikan. An Anas bin Malik, ia menyatakan akharan Nabi salatal isya, sering-seringnya kanjeng Nabi itu mengakhirkan sholat isya. Kapan sholatnya pun? Ila nisfil lail, dilaksanakannya hampir tengah malam. Hadis sahih Imam Al-Bukhari. Teng masjid iki nate mboten sholat isya jam 11 dalu dereng nggih. Artinya kalau nanti pelaksananya begitu mboten usah gerendengan. Jadi kanjeng Nabi ngaten, kalau jamaah kumpul awal kanjeng Nabi biasanya pun oleh ngimami gasing, tapi nek pating krentil sekedik kanjeng Nabi mboten medal teng masjid diakhirkan. Jadi maksudnya begitu. Jadi kanjeng Nabi sabdanya termasuk afdol amal yang paling afdol sholat di awal waktunya, tapi kanjeng Nabi pun prakteknya mboten selalu awal waktu. Kalau jamaahnya pating krentil kanjeng Nabi mboten medal saking dalemipun mengimami isanya. Menurut Anas bin Malik, sering-seringnya kanjeng Nabi akharul isya, mengakhirkan pelaksanaan salat isya ila nisfil lail, dilaksanakannya adalah tengah malam. Sebetulnya masih banyak hadis yang ingin kami sampaikan berkenaan dengan fajar, salat subuh dan yang lain-lain. Di waktu sudah habis, dapat kita sambung di kesempatan yang lain. Semoga beberapa hadis ini bisa menggugah kita semangat beraktivitas pada waktu subuh. Secara umum waktu subuh adalah waktu yang penuh dengan keberkahan, dengan doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan, kepandaian, taufik, hidayah dan ma'unah kepada kita bersama, sehingga kita bisa menjalankan kebenaran syariatnya. Semoga Allah Ta'ala memaafkan kesalahan kita, kesalahan para leluhur kita, kesalahan orang tua kita, simbah buyut kita, anak cucu kita, hadatulan kita yang telah sumare di alam kelanggengan dan membawa keimanan. Teriring doa untuk mereka, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anna walahum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhulahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad kama naqaita thawbal abyad minad danas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fi rizq, taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma afrih 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Allahumma taqabbal du'a innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sallimna wa sallim auladana min jami'il afatid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'alukal 'afwa wal 'afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban wasi'an min ghairi ta'abin wala musyaqqatin wala dhairin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafarat majlis sesarengan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.